الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 29 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian membaca kitab Ad-Du'a, Mafhumuhu wa Ahkamuhu wa Adabuhu wa Akhta'un taqa'u fi. Doa, pengertiannya, adab-adabnya, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita membicarakan bab yang terakhir, dan insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan yang terakhir untuk kitab ini, yaitu bab al-hikamu min ta'akhuri ijabati du'a. Hikmah dari diakhirkan pengabulan doa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa hikmah. Yang pertama, anna ta'akhkhural ijabati minal bala alladhi yahtaju ila sabr. Fa ta'akhkhurul ijabah minal ibtila kama anna sur'atal ijabah minal ibtila. Bahwa diakhirkan pengabulan doa termasuk ujian yang memerlukan kesabaran. Maka diakhirkan pengabulan doa adalah ujian, sebagaimana
disegerakan pengabulan doa adalah ujian. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal fitnati wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Itu yang pertama, hikmah dari diakhirkan pengabulan doa. Yang kedua, annallaha azza wa jalla huwa malikul mulk, falahu at-tasarrufu al-mutlaqu bil 'ata'i wal man', fala rada li fadlihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala i'tirada 'ala 'ata'ihi wa man'ihi, fa in u'tiya bi fadl wa in muni'a bi 'adl. Yang artinya Allah azza wa jalla dialah sang raja. Dia yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memberi dan menahan. Tidak ada yang menolak pemberiannya, tidak ada yang mengoreksi keputusannya, tidak ada yang menolak apa saja yang Allah akan berikan. Jika Allah memberi, itu berarti karunia dari Allah. Jika Allah menahan, itu berarti keadilan dari Allah. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga yang sudah kita pelajari juga, annahu la haqqa lil makhluq 'ala al khaliq. Bahwa tidak ada hak untuk makhluk di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Fal makhluk marbub, mamluk, maqhur, mudabbar, wal khaliq rabbun qahir mudabbir. Makhluk itu dialah yang diatur, dialah budak, dialah yang dikuasai, dialah yang diperintah. Sedangkan Allah yang maha pencipta, yang maha mengatur, yang maha berkuasa. Nah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah anna Allah azza wa jalla lahul hikmah al-baligha fala yu'ti illa li hikmah wa la yamna'u illa li hikmah. Ya, ringkasannya, diakhirkannya pengabulan doa pasti ada hikmahnya. Tidaklah Allah memberi kecuali ada hikmahnya. Tidaklah Allah menahan kecuali ada hikmahnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, qad yakunu fi tahaqquqil matlub ziyadatan fi syarr. Kadang di dalam penyegeraan pengabulan doa malah ada keburukan di dalamnya. Doa segera dikabulkan, malah ada keburukan di dalamnya. Dan seorang manusia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupannya, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui nasib seorang hamba. Yang keenam, anna ikhtiyar Allah lil 'abdi khairun min ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Bahwa pilihan Allah untuk seorang hamba pasti lebih baik daripada pilihan seorang hamba untuk dirinya sendiri. Nah, ini hikmah yang keenam. Hikmah yang ketujuh, yang terakhir sebelum pada pertemuan sebelumnya, yaitu annal insan la ya'lamu aqibata amri. Seorang manusia tidak mengetahui akhir dari urusannya. Farubbama yatlubu ma la yahmadu aqibata. Kadang-kadang dia meminta sesuatu yang tidak baik untuk dirinya. Warubbama kana fihi dharar. Bahkan di dirinya, di dalam permintaannya tersebut mungkin ada keburukan. Ya, mungkin ada keburukan, dia tidak tahu. Baik. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin tersebut. Kita sekarang masuk kepada nomor 8 dan insyaallah ta'ala kita akan berhenti pada nomor yang ke-15. Dan kita selesaikan
kitab ini insyaallah taala. Baik, saya bacakan nomor yang ke-8, yaitu hikmah dari diakhirkan pengabulan doa, ad-dukhulu fi zumratil mahbubina lillahi azza wa jalla. Falladzina yad'una rabbahum wa yabtaluna bi ta'akhkhuril ijabati 'anhum yadkhuluna fi zumratil mahbubin al-musharrafina bi mahabbati rabbil alamin, fahuwa subhanahu idza ahabba qauman ibtalahum. Hikmah dari diakhirkan pengabulan doa adalah orang-orang yang diakhirkan pengabulan doa termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berdoa kemudian diuji oleh Allah dengan tidak dikabulkan doa, ini berarti tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaedahnya berbunyi dalam hadis, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji suatu kaum tersebut. Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji suatu kaum tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal bala ma'idhamil jaza." Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Dan termasuk ujian adalah diakhirkannya pengabulan doa. Siapa yang ridha dengan keputusan Allah tersebut, maka dia akan diridhai oleh Allah. Siapa yang benci dengan keputusan Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-8. Jadi hikmah diakhirkannya pengabulan doa adalah orang akan dicintai oleh Allah. Bahkan kadang-kadang kita harus introspeksi diri. Ketika kita mengangkat tangan, lalu langsung dikabulkan. Angkat tangan, lalu langsung dikabulkan. Ini ada apa nih? Jangan-jangan istidraj. Jangan-jangan penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu diri kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan penyimpangan, tapi sekali ngangkat tangan pasti kabul. Ini jangan-jangan ada istidraj. Malah kita harus hati-hati. Nah, orang yang diakhirkan pengabulan doanya, maka dia harus meyakini bahwasanya ini tanda kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian adalah tanda cinta Allah. Sebagaimana hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan orang yang langsung dikabulkan oleh Allah kemudian tidak dicintai oleh Allah, bukan. Tetapi introspeksi diri kita. Jangan-jangan ketika kita berdoa kemudian terus langsung kabul, doa terus langsung kabul, padahal kita adalah ahli maksiat, ahli melalaikan kewajiban, ahli melanggar larangan. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi minad dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia, padahal hamba tersebut bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sampai
jika mereka gembira dengan apa yang didatangkan kepada mereka. Tapi mereka maksiat. Nikmat ditambal dengan maksiat. Dapat nikmat, maksiat, nikmat, maksiat. Sampai senang. Ya, sampai lupa dengan dosanya. Maka saat itu kami cabut nyawanya tiba-tiba. Kami cabut nyawanya tiba-tiba. Artinya apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka saya katakan hati-hati. Yang sekali ngangkat tangan, kita ngerasakan tuh diri kita. Angkat tangan, alhamdulillah kabul. Padahal saya lalai sholatnya, lalai baca Qur'annya, lalai zikir pagi sorenya, lalai sholawatnya hari Jumat, lalai. Banyak maksiatnya, mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga. Kok kabul ya? Nah ini hati-hati, itu disebut istidraj. Yang jelas, hikmah yang ke-8, orang yang diakhirkan pengabulan doa, dia termasuk daripada min zumratil mahbubin, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena kaedahnya tadi, semakin besar ujian, semakin besar cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang bertanya, ada apa dengan cinta Allah? Maka jawabannya, cinta Allah tanda keselamatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Sungguh Allah tidak akan pernah menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Nah, ini faedahnya dicintai oleh Allah. Dan salah satu orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diuji. Dan salah satu bentuk ujian, diakhirkan pengabulan doa. Baik. Yang ke-9, annal makruha qad ya'ti bil mahbub wal aqsu bil aks. Kadang sesuatu yang dibenci dia mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya. Sesuatu yang dibenci kadang mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya. Sesuatu yang dicintai malah mendatangkan kebencian. Kita tidak suka doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kita benci itu. Tapi ternyata di dalam yang kita tidak suka tersebut ada kebaikannya. Di dalam pengakhiran doa-doa kita, pengakhiran pengabulan doa-doa kita, ada kebaikannya. Dan sebaliknya, di dalam penyegeraan pengabulan doa-doa kita ada keburukannya. Al-aqsu bil-aqs. Fa idza sahhat ma'rifatul 'abdi bi rabbih, alima yaqinan anna al-makruhat allati tusibuhu wal mihana allati tanzilu bihi wallati minha ta'akhkhuru ijabati du'a annaha tahmilu fi tayyatiha duruban min al-masalih wal manafi' la yusiha ilmuhu wa la tuhitu biha fikratuhu. Jika ini bisa hanya didapat hikmah yang ke-9 ini kalau dia sudah benar-benar mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah ma'rifat itu memang ada, ma'rifatullah, mengenal Allah, tapi bukan yang dipahami oleh sebagian ahli tasawuf, bukan. Ya, tapi kalau orang benar-benar mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dengan pengenalan yang yakin bahwa hal-hal yang dibenci yang menimpa dia, ujian-ujian yang turun kepada dia, di antaranya adalah diakhirkan pengabulan doa, maka dia akan tahu bahwa pengakhiran pengabulan doa itu terdapat manfaat, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dihitung. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana kebaikan-kebaikan tersebut datang kepada dia dari pengakhiran pengabulan doa. Qala ta'ala, ini dalilnya. Surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kamu membenci sesuatu, lalu Allah menjadikannya di dalamnya kebaikan yang banyak. Nah, lihat. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita benci diakhirkan pengabulan doa kita, tidak dikabulkan. Yang ingin anak
yang ingin rezeki, yang ingin usaha lancar, yang ingin segera bayar hutang, yang ingin sembuh dari penyakit, yang ingin selesai urusan keluarga, permasalahan dalam keluarga, kita ingin. Akan tetapi dengan diakhirkan pengabulan doa tersebut, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Seperti kejadian umrah. Setelah 5 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah, para sahabat Nabi banyak yang bermimpi bahwa mereka tawaf di Baitullah. Ini menunjukkan mereka rindu kepada tawaf ke kota Mekah. Akhirnya mereka tawaf bersama mereka umrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Saat itu para sahabat merasa berat untuk bertahallul. Itu satu-satunya keadaan para sahabat merasa berat dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dari perjanjian Hudaybiyah tersebut terdapat kebaikan yang sangat luar biasa. Dari perjanjian Hudaybiyah tersebutlah akhirnya terjadi penaklukan. Sampai terjadi penaklukan kota Makkah itu tersendiri. Lihat, tahun ke-7 Hijriah terjadi peperangan Khaybar. Peperangan yang paling besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Yang akhirnya dengan peperangan tersebut kaum muslimin bisa menguasai tanah Arab. Tinggal kota Mekah tersendiri. Kelompok Yahudi terbesar sudah dikalahkan di peperangan Khaybar. Itu akibat apa? Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Yang pada waktu itu para sahabat tidak tahu mana yang lebih baik untuk mereka. Nah, begitulah manusia kadang-kadang. Ya, menganggap ini diakhirkan pengabulan doa ini buruk. Padahal di dalam pengakhiran pengabulan doa Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Disebutkan oleh Allah kebaikan yang banyak. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang keinginan kita tidak sesuai dengan takdir Allah. Dan ternyata di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Ya. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan mungkin kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini intinya. Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita dan kita tidak mengetahuinya. Contoh, punya anak. Ini ajib ya, punya anak ini. Orang nikah ingin punya anak, sudah usaha A, B, C, D segala macam, mengerjakan sebab-sebab syar'i, sebab-sebab kauni, belum juga punya anak. Ternyata di dalamnya terdapat banyak faedah. Ya, di dalamnya terdapat banyak faedah. Makanya Allah dalam urusan anak mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberikan anak laki-laki seluruhnya kepada yang dicintainya, yang dikehendakinya maksud saya. Dan Allah memberikan kepada yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Ada pasangan dikasih anak laki-laki semuanya, ada pasangan dikasih anak perempuan seluruhnya, dan ada pasangan yang dikumpulkan kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Dan ada pasangan yang jadikan aqim. Jangan kasih nama anak aqim, nanti mandul. Itu artinya mandul, aqim. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan innahu alimun qadir. Allah Maha tahu dan Maha kuasa. Semua Allah bentuk yang ini laki-laki semua, ini perempuan semua, ini digabungkan, ini tidak ada. Allah Maha kuasa dan Allah Maha tahu. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 50. Lihat, di akhirnya Allah Maha tahu. Ya, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hikmah yang ke-9 adalah kadang
pengakhiran pengabulan doa kita tidak sukai, kita benci, tetapi dia mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya, alhamdulillah, coba dari 2 tahun yang lalu punya anak. Kalau kejadiannya begini, nanti buruk ini. Alhamdulillah baru sekarang punya anak. Subhanallah. Ya, kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu mana yang cocok untuk hamba tersebut. Baik. Yang ke-10. Ta'akhurul ijabah sababun litafaqqudil 'abdi li nafsihi. Nah, ini luar biasa. Pengakhiran pengabulan doa itu adalah salah satu penyebab seorang hamba akhirnya introspeksi diri. Ada apa nih? Kok belum dikabulkan doa saya? Ada apa ini? Nah, seperti itu. Qad yakunu imtina'ul ijabah li afatin fid da'i. Karena yang namanya pengakhiran pengabulan doa mungkin terjadi karena ada sesuatu yang keliru pada diri orang yang berdoa. Ya, farubbama kana fi mat'umihi syubhah. Mungkin dalam makanan minumannya ada syubhat. Au fi qalbihi fi waqti du'a ghaflah, atau saat berdoa hatinya lalai. Itu kan lari kepada diri orang yang berdoa. Au kana mutalabbisan bidzunubin mani'ah, atau dia sedang asyik masuk dengan dosa. Jadi pengakhiran pengabulan doa salah satu hikmahnya adalah membuat diri seseorang dia memperhatikan dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada apa nih saya? Maksiat apa nih yang saya lakukan? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungannya dengan Allah? Bagaimana hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah, terutama karib kerabatnya? Karena salah satu hal yang bisa mengabulkan doa adalah menyambung hubungan rahim. Dan seterusnya seperti itu. Ini yang ke-10. Jadi pengakhiran pengabulan doa membuat diri seseorang introspeksi terhadap dirinya. Baik itu lahiriahnya ataupun batinnya, qalbunya, ataupun hubungan dia dengan manusia. Mungkin ada orang yang pernah dia zalimi, ya. Kemudian setelah itu dia terus mendapatkan musibah-musibah di dunia. Ingat, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu apa yang didoakan oleh orang yang terzalimi oleh kita. Na'udzubillah. Ya, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang-orang yang korupsi misalnya. Di sana ada gara-gara harta yang korupsi tersebut ada masyarakat lemah yang tertindas gara-gara korupsi. Kita tidak tahu apa yang didoakan oleh yang terzalimi dari keburukan-keburukan yang ada. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi fi syai' aw fi 'ird, falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dalam sesuatu atau dalam kehormatannya, maka minta halallah sekarang, sebelum nanti tidak ada emas dan perak. Nah, kita nggak tahu apa yang keluar dari lisan orang yang kita zalimi, kita tidak tahu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita harus introspeksi diri. Ada apa ya, ada apa. Saya pernah kejadian dulu, ada dosen kita ahli hadis, Syekh Anis Tahir, aslinya Indonesia, akan tetapi sudah menjadi warga negara Arab Saudi. Wajahnya wajah orang Indonesia, tetapi keluarganya sudah jadi orang Arab Saudi. Beliau itu adalah salah seorang dosen yang semangat, tidak pernah absen, tepat waktu,
Tidak pernah absen. Suatu ketika absen 2 pekan. Dan itu sebuah keanehan gitu, 2 pekan. Kemudian ketika beliau masuk lagi kita tanya, Syekh, ada apa dengan engkau, sakitkah atau apa? Kata Syekh, tangan saya tidak bisa bergerak selama 2 pekan. Lalu saya introspeksi diri, ada apa dengan tangan ini? Saya sering mengatakan, al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Keberkahan hidup penyebabnya ketaatan. Kesialan karena kemaksiatan. Kesialan seperti tangan sakit. Mungkin baru beliau cerita, saya ingat apa itu. Ternyata saya pernah masuk bakalah itu warung kalau kita di sekarang. Supermarket, warung Indomaret, Alfamart, masuk. Karena saya cepat-cepat, saya tersenggol orang. Mungkin orang tersebut mengatakan yang buruk kepada saya tanpa saya ketahui. Akhirnya mulai semenjak itu saya sakit. Subhanallah. Masih ada manusia-manusia itu di zaman sekarang seperti itu. Ya. Sebagian orang kadang-kadang susah. Ini sakit apa ya penyebabnya? Susah ngitungnya. Kenapa? Dosanya banyak banget. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-11. Qad takunu ad-da'watu mustajabah duna ilmi da'i. Nah, ini juga kadang doanya sudah dikabulkan. Yang berdoa aja yang enggak ngerasa doanya sudah dikabulkan. Itu memang manusia itu zalum kafar, kata Allah. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu orang yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kezaliman adalah tidak merasa kalau doanya dikabulkan, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad marra bina 'inda al-hadits an fadailid du'a anna thamarat ad-du'a madmunah idza ata al-insanu bi asbabil ijabah wa salimat min mawani'iha. Artinya, dan sudah lewat dari kita bahwasanya termasuk keutamaan-keutamaan doa adalah buah manis dari berdoa. Jika seseorang berdoa dan mengumpulkan sebab-sebab dikabulkan doa dan menolak sebab-sebab yang menahan doa tidak dikabulkan, maka dia akan dikabulkan dengan 3 poin. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa istajaba Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, di dalam doa tersebut dia tidak ingin berbuat dosa, tidak juga ingin memutuskan hubungan rahim, maka Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 doa tersebut. Salah satu dari 3 opsi di dalam doa tersebut. Pertama, Allah langsung kabulkan doanya. Yang kedua, Allah akhirkan pengabulannya di akhirat. Yang ketiga, ini dia, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta di dalam doanya. Nah, ini yang kadang-kadang seorang manusia tidak mengetahui bahwa doanya sudah dikabulkan. Ya, merasa belum dikabulkan padahal sudah dikabulkan, tapi Allah pilihkan yang lebih baik, lebih cocok untuk dirinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-12, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad yakunu ad-du'a dha'ifan fala yuqawimul bala. Nah, ini dia. Apa hikmah yang ke-12 dari tidak dikabulkan doa? Kadang doanya yang lemah sehingga tidak sanggup menahan bala. Kadang doanya yang lemah sehingga tidak sanggup menahan bala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Walahu ma'al bala'i thalathu maqamat. Ahaduha yakunu aqwa minal bala' fayadfa'uhu." Doa jika berkaitan dengan bala, ujian, musibah, itu 3 keadaannya. Yang pertama, doanya kuat
lebih kuat daripada bala musibah, maka musibahnya ditolak gara-gara berdoa. Ats-tsani an yakuna adhaf min al-bala fayusabu bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Yang kedua, doanya lebih lemah daripada musibahnya, maka akhirnya seorang hamba tertimpa musibah. Akan tetapi mungkin akibat doa tetap diringankan musibahnya. Yang ketiga, an yataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhum as-sahibah. Yang ketiga sama-sama kuat. Kan ada tuh riwayatnya bahwa antara doa dengan bala saling bertemu. Ya, saling bertemu. Kemudian saling dorong-mendorong. Ada tuh riwayat. Ini karena antara doa dan bala sama-sama kuatnya. Nah, itulah tiga keadaan yang mana seorang hamba kenapa diakhirkan doa, pengabulan doanya, salah satu penyebabnya adalah doanya lemah dibandingkan musibahnya. Makanya belum dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, qad yakunul insan sadda tariqal ijabah bil ma'asi. Allahu akbar. Ini luar biasa. Salah satu hikmah pengakhiran pengabulan doa adalah manusia itu sendiri yang menutup agar doanya dikabulkan. Dengan apa? Dengan maksiat. Manusia itu sendiri yang menutup doanya dikabulkan. Dengan apa? Dengan maksiat. Kan Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 2 sampai 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi para ikhwah, ingin doa dikabulkan, perbaguslah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang doa diakhirkan dikabulkan, salah satu sebabnya hamba itu sendiri menutup pengabulan doa dengan cara apa? Maksiat. Ada fenomena menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabus Syafi liman sa'al 'anid dawa'is syafi, atau yang dikenal dengan Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat penyembuh. Ini kitab sebenarnya adalah pertanyaan, kemudian dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim, tapi jawabannya jadi kitab gitu. Ya, dan ini di awal kitab itu dijelaskan termasuk sikap kebodohan seorang menganggap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Akhirnya dengan anggapan itu dia bermaksiat kepada Allah, lalu ingin doanya dikabulkan. Paham nggak cara berpikir orang ini? Dia meyakini Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Ya. Dengan keyakinan ini dia akhirnya bermaksiat. Tetapi pada saat yang bersamaan dia ingin doanya dikabulkan. Ini adalah orang yang tidak tahu diri. Ya. Sama seperti orang kecanduan nonton film porno, kemudian ketika nonton Astagfirullah, Astagfirullah, ini nggak tahu diri. Nah, sama kejadiannya seperti itu para ikhwan. Kadang doa diakhirkan dikabulkan gara-gara manusia itu sendiri yang nutup pintu dikabulkan. Dengan apa nutupnya? Dengan maksiat yang dia lakukan. Karena kaidahnya tadi dalam surah At-Tahrim ayat 2. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja.
jalan keluar. Bahkan di situ disebutkan yaj'al lahu, yaj'al itu adalah fi'il mudhari' dalam bentuk jawaban syarat dari man, menunjukkan kepada mubasyarah, langsung. Siapa yang bertakwa kepada Allah langsung, dan menunjukkan kepada keberlangsungan dan kelanjutan. Langsung, selalu Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Lihat, subhanallah. Konsepnya satu, bertakwa kepada Allah. Maka hikmah dari pengakhiran pengabulan doa salah satunya adalah terkadang seorang hamba sendiri yang menutup pintu dikabulkannya doa. Dengan cara apa dia menutupnya? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, para manusia itu memang zalum kafar. Misalkan nih, ketika di Arafah. Di Arafah kan keadaan yang benar-benar khusyuk untuk berdoa, dan benar-benar keadaan tersebut diinginkan oleh Allah, lusuh penuh dengan debu. Allah suka itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maghfirli, Allah maghfirli. Tapi saat di Arafah nonton TikTok. Lu gimana coba mau dikabulkan doa? Saat di Arafah ghibah orang. Tapi lisannya Allah maghfirli, Allah maghfirli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya, saya nasihatkan yang diluaskan rezekinya. Sekarang orang sudah, kalau tahun-tahun dahulu mungkin tentang haji furoda orang tidak terlalu banyak membicarakan karena mungkin takut dan semisalnya. Sekarang sudah dibuka lebar, yang mempunyai uang jika memang sanggup untuk berhaji, maka berhajilah. Walau bayar berapa ratus juta, besar pahala. Makanya bagi siapa yang dulunya tinggal di Arab Saudi kemudian hampir setiap tahun dia berhaji, sekarang sudah tinggal di Indonesia dan belum berhaji kecuali sekali, itu rasanya gimana? Seperti ada yang kurang. Wallahi para ikhwah, harta yang kita tumpuk-tumpuk itu gak ada manfaatnya kalau seandainya tidak digunakan untuk ibadah. Contoh haji, umroh. Dan seperti yang sudah saya ungkap, al-barakah ma'at ta'ah. Keberkahan disertai dengan ketaatan. Ini contohnya haji dan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ikuti haji dan umrah, terus lakukan ulang-ulang haji dan umrah. Sesungguhnya dia menghilangkan kemiskinan. Ini susah untuk dilogikakan, dimasukkan ke dalam akal. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Karena umrah pakai duit, haji pakai duit. Ingin tidak ngantri pakai duit. Ratusan juta, bahkan sampai ada yang harganya 200, 250, 300, 350. Tapi berhaji. Dan indahnya, saya sering sekali sebutkan ini. Dan ini yang membuat kita terenyuh kadang-kadang kalau pas lagi orang berwukuf di Arafah, kita masih di Samarinda misalnya. Ada hadis berbunyi begini. Kadatis syamsu anta'u. Pada hari Arafah, matahari hampir terbenam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, ansitin nas. Wahai Bilal, diamkan manusia, aku ingin berbicara. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu berkata,
ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diamlah kalian, dengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ghafara li ahli Arafat." Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah. Wa dhamina, ini yang luar biasa. Ini kata-kata ini yang membuat terenyuh. Wa dhamina anhumut tabi'at. Dan Allah menjamin dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berwukuf di Arafah yang urusannya dengan makhluk-makhluk Allah. Kita menghibah orang, kita mencaci orang, kita mencela orang. Banyak hubungan dosa, banyak dosa hubungannya dengan manusia. Kalau dosa hubungannya dengan Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa hubungannya dengan manusia, kita harus minta halal. Sebelum minta halal dan sebelum dihalalkan, maka urusannya masih ada antara kita dengan hamba tersebut. Tidak bisa diselesaikan kecuali dengan minta halal atau urusannya kelak di akhirat. Tapi dengan wukuf di Arafah, Allah jamin itu tidak akan dihisab. Allahu Akbar. Apa manfaatnya harta ditumpuk-tumpuk sampai ratusan juta, miliaran kalau nggak digunakan untuk itu? Apalagi tadi janjinya Allah akan menghapuskan kemiskinan. Semakin haji, semakin umrah, semakin dihilangkan kemiskinan. Nah, ini para ikhwan, maksud saya cerita ini adalah kadang manusia diakhirkan pengabulan doa oleh Allah sebab dirinya sendiri, karena dia tutup pintu pengabulan doa tersebut dengan maksiat yang dia lakukan. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim juga ayat 4, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan langsung selalu, seperti yang sudah saya ungkap tadi. Dia fi'il mudhari', kata kerja present dalam bentuk jawaban sebuah syarat. Jawaban sebuah syarat itu maksudnya bagaimana? Barang siapa yang begini-begini, maka. Nah, maka ini jawaban sebuah syarat. Barang siapa yang belajar, maka ia pintar. Barang siapa yang makan, maka ia kenyang. Apabila makanya ini, jawaban sebuah syaratnya ini adalah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, maka itu menunjukkan kepada langsung, kemudian apa? Terus menerus. Kalau kita terjemahkan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka langsung Allah selalu jadikan urusannya menjadi mudah. Ini dalil yang saya sebutkan tadi, kaedahnya. Keberkahan bersama dengan ketaatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan tadi ya, haji, hutang. Kita belum sanggup bayar hutang. Hutang harta, hutang kehormatan yang sudah kita cabik-cabik dari kaum muslimin. Dan lisan ini tidak bertulang, sering ngomongin orang. Itu bisa dibayar dengan wukuf di Arafah. Maka jangan ragu-ragu yang mempunyai keluasan rezeki. Mungkin saya pernah ceritakan di sini. Saya pernah punya kawan saya pernah bercerita yang mempunyai travel. Pernah bercerita, ada seorang bapak yang jualan kelontongan, goes sepeda, juga nggak punya warung, dia jualan mana-mana pakai sepedanya, jualan panci, ember. Tapi orang ini kalau dia pergi ke kanan, dia ingat, kalau saya keluar menjual barang saya ke kanan, saya akan dapatin masjid ini. Nanti saya sholat zuhur dan asar di masjid itu. Kalau saya ke kiri, saya akan dapat. Gitu aja hidupnya. Dan fi'lan,
Pernah setengah jam sebelum zuhur saya sudah melihat orang ini di masjid. Subhanallah. Inilah indahnya hidup. Yang menarik, beliau waktu itu pergi ke travel umroh teman saya ini. Dek, saya ingin berumroh. Saya ingin sebelum mati saya menginjakan kaki saya ke tanah suci. Lihat bagaimana tekad. Dan semestinya malu nih orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Ini dek, duit saya. Pas dihitung, kalau berdua pak, suami istri ini gak cukup. Oh ya, buka baju, dikeluarkan kain, ada kain yang menutupi perutnya, dibuka, kemudian di situ ada emas kecil, cincin, kalung, kemudian anting, kemudian dia bilang, ini harta terakhir saya di dunia, mudah-mudahan cukup, coba dihitungkan. Sebenarnya kata teman saya, ini dihitung Din, gak cukup. Tapi saya bilang kepada pegawai, sudahlah terima aja, mudah-mudahan Allah ngasih berkah ke kita. Lihat, malu yang diluaskan rezekinya, yang numpuk-numpuk hartanya. Malu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan subhanallah, orang ini janji Allah janji, man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan langsung jadikan untuknya selalu dari urusannya mudah. Apa yang terjadi pada orang ini? Akhirnya kelompok travelnya yang berangkat sama bapak dan ibu ini tahu orang ini kejadiannya seperti ini. Apa yang terjadi? Tidaklah, kan berarti beliau umroh hanya sekedar bawa baju, tidak belanja, tidak shopping seperti bapak ibu yang melakukan, yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Hanya sekedar ingin menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tapi apa yang terjadi? Ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah langsung jadikan urusannya mudah. Tidaklah bapak ibu ini pulang kecuali dia bawa hadiah yang paling banyak dari seluruh yang umroh. Bagaimana ceritanya? Jamaah-jamaah lain ngasih hadiah. Pak, ini bawa pulang ya Pak. Yang mengabdikan dirinya kepada Allah tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Cuma terkadang manusia kurang yakin terhadap kuasa Allah. Terkadang manusia kurang yakin terhadap kuasa Allah. Kurang yakin dengan janji-janji Allah. Itu cara Allah ingin mengangkat hamba ini yang ingin taat ini di hadapan manusia. Dan ini kejadiannya. Maka kadang pengakhiran pengabulan doa disebabkan ditutup oleh maksiat yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Baik, yang ke-14 sebelum terakhir, zuhuru athari asma'illahi ta'ala, famin asma'illahi azza wa jalla al-mu'ti, al-mani' al-hakam, al-adl, al-karim, al-alim, al-bar, al-rahim, al-malik, al-hakim. Hikmah dari pengakhiran pengabulan doa adalah konsekuensi dari nama-nama Allah. Konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Allah itu Al-Mu'ti, yang maha pemberi, tetapi juga Allah Al-Mani' yang maha menahan.
Tetapi juga Allah Al-Hakam yang maha bijaksana. Ketika Allah belum kabulkan, Allah tahan. Karena itu kebijaksanaan Allah. Keputusannya penuh dengan kebijaksanaan. Ketika dia kemudian Allah Al-Adl, Allah maha adil. Ya. Kemudian Al-Alim, Allah maha mengetahui apa yang lebih cocok untuk hamba tersebut. Kemudian Ar-Rahim, Allah maha pengasih. Al-Malik, Allah sang raja. Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Dan seterusnya. Jadi pengakhiran pengabulan doa, salah satunya adalah untuk menunjukkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-15 yang terakhir ini indah sekali. Ya. Kata penulis rahimahullah, hafizahullah taala, takmilu maratibil ubudiyah lil awliya. Pengakhiran pengabulan doa ternyata salah satu tujuannya adalah penyempurnaan tingkatan kehambaan di sisi Allah. Penyempurnaan tingkatan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin diakhirkan pengabulan doa, ternyata itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kedudukan penghambaan di sisi Allah. Kita ini kan manusia, salah satu gelar kita di hadapan Allah adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, hamba Allah itu bertingkat-tingkat. Semakin kita diakhirkan, dikabulkan pengabulan doa kita, maka itu sebenarnya tujuannya adalah penyempurnaan penghambaan kita di sisi Allah. Dari sisi bagaimana? Yang pertama, yaitu intidharul faraj. Menunggu agar dikabulkan doa. Ini adalah kegiatannya wali-wali Allah. Nunggu dikabulkan doa, nunggu dikabulkan doa. Lihat dari para rasul, para nabi 25 itu semuanya sering menunggu dikabulkan doa. Nabi Zakaria nunggu dikabulkan doa. Nabi Ibrahim nunggu dikabulkan doa agar dua-duanya dapat anak ini. Nabi Yunus nunggu dikabulkan doa agar diselamatkan dari dalamnya lautan, di dalam ikan perut, dengan gelapnya lautan. Nabi Nuh nunggu dikabulkan doa. Kapan ini kapal bisa berjalan? Karena sudah diejek lama oleh orang-orang membuat kapal di tengah padang pasir. Nunggu dikabulkan doa. Nabi Muhammad SAW nunggu dikabulkan doa agar agamanya tegak. Beliau bisa menguasai orang-orang kafir Quraisy. Nunggu dikabulkan doa. Setelah berapa tahun? Penaklukan kota Mekah 8 tahun ke-8 Hijriah. Berarti sekitar 20 tahun setelah beliau menjadi nabi dan rasul, baru bisa dalam tanda kutip membalas orang-orang kafir Quraisy yang selama ini menyiksa beliau. Itu pun tidak beliau balas dengan kekerasan, tetapi beliau taklukkan. Subhanallah. 20 tahun. Jadi intidharul faraj, menunggu pengabulan doa, menunggu keajaiban dari Allah, itu salah satu hal yang meningkatkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim. Intidharu ruhil faraj yani rahatah wa nasimah wa ladzatah, fa inna intidharahu wa mutala'atahu wa taraqqubahu yukhaffifu hamal al-mashaqqah wa la siyama 'inda quwwati ar-raja' aw al-qat'u bil faraj fa innahu yajidu fi hashwi al-bala' min ruhil faraj wa nasimihi wa rahatihi ma huwa min man khafiya al-altab wa ma huwa farajun mu'ajjal. Kata beliau, menunggu agar dikabulkan doa, menunggu agar dihilangkan penyakit, menunggu agar dihilangkan kemiskinan, ini terkadang lebih lezat dibandingkan sehatnya itu sendiri.
lebih lezat dibandingkan kayanya itu sendiri. Menunggu saat menunggu. Ini kan ada gini. Ini sakit nunggu sehat. Miskin nunggu kaya. Masalah nunggu solusi. Menunggu ini kadang lebih lezat dibandingkan yang ini. Paham maksud saya enggak? Orang sakit nunggu sehat. Kemudian setelah sehat dia katakan lebih enak pas saat nunggu deh. Saya lebih khusyuk berdoa. Orang miskin nunggu kaya. Kemudian setelah kaya dia pikir kayaknya lebih khusyuk dulu deh ngangkat tangannya. Sekarang sudah kaya jarang ngangkat tangan. Malah yang ada pelalaian dari ibadah. Nah, ini luar biasa pandangan seperti ini. Ini meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pengakhiran pengabulan doa terdapat pemuliaan penghambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, husulul ittirar wal iftiqar ila Allah. Saat orang sedang belum dikabulkan doa, miskin belum dikabulkan agar kaya, sakit belum dikabulkan agar sehat, banyak masalah belum dikabulkan agar lepas dari masalah. Saat banyak dikabulkan pada saat itu, ya, maka tumbuh di dalam dirinya iftiqar ilallah, merasa perlu, berhajat, fakir kepada Allah. Ini yang kadang hilang dari diri kita, yang nyaman, sehat, lapang. Itu yang hilang kadang-kadang dari diri kita. Makanya orang sering mengatakan, Ustaz, mengapa ya setelah saya berhijrah malah kurang khusyuk berdoa? Dulu ketika saya masih nyari, malah tambah khusyuk. Kenapa? Karena ketika sudah dikabulkan oleh Allah, merasa tidak perlu dia. Kurang fakir terhadap Allah, kurang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diakhirkan pengabulan doa, di dalamnya terdapat iftiqar, merasa selalu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. C. Husulu ubudiyatir ridha. Allahu akbar. Ini luar biasa. Orang kalau belum dikabulkan doanya, maka akan kedudukan penghambaannya di sisi Allah akan tinggi. Dengan apa? Dengan ridha. Ya, dengan ridha. Saya pernah punya pengalaman, diceritakan oleh Al-Ustaz Abu Sulaiman Maududi Abdullah hafizahullah. Beliau punya anak, punya istri. Kemudian setelah itu 4 tahun kalau tidak salah, beliau belum punya anak. Lalu beliau cerita kepada istrinya. Ini sudah usaha macam-macam. Ya, sudah usaha macam-macam. Lalu beliau bilang kepada istrinya, kalau tahun kelima kita belum hamil, saya mau mencari tanah cocok tanam yang lain, mohon dimaklumi. Mulai saat itu yang ada pada diri seorang istri ketika suaminya ingin poligami, maka pada saat itu apa? Ya sudahlah. Itu yang dicari selama ini. Perasaan ridho dengan apa yang Allah berikan, itu yang dicari selama ini. Karena waktu itu setiap kali haid menunjukkan tidak hamil, sedih. Setiap kali haid hamil tidak, sedih. Masih bersandar kepada kekuatan manusia. Saat sudah, ya sudahlah. Itu menunjukkan ridha. Saat ridha itulah Allah kasih langsung. Racap, jar orang Banjar. Dua langsung. Itu yang kadang hilang dari diri kita. Nah, orang kalau diakhirkan pengabulan doa, maka
akan tinggi kedudukan penghambaan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada ridha. Orang kalau ridha, maka dia akan benar-benar tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya wa bustanul arifin. Ridha adalah pintu Allah yang paling besar. Surganya dunia itu ridha. Dan kebunnya orang-orang yang arif billah, itu ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala membuat dia semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian D. Seorang yang diakhirkan dikabulkan doanya, maka akan membuat dia mempunyai penghambaan diri di sisi Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Karena saat diakhirkan dikabulkan doanya, maka dia senantiasa menunduk, senantiasa berdoa, senantiasa sangat ingin dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lezat berdoa. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari diri kita. Itu hilang dari diri orang yang apabila sekali berdoa langsung kabul. Allahumma rzuqni, ya Razzaq urzuqni. Sekali doa, esok dapat rezeki. Nyamannya. Akhirnya lupa doa dia. Tapi ketika dia minta kesehatan, minta rezeki, minta ke solusi dari masalah, ternyata belum dikabulkan, dia semakin lezat, semakin lezat. Seperti siapa? Nabi Zakaria. Disebutkan dalam surat Maryam. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dalam keadaan doanya itu dengan suara yang rendah suaranya. Kenapa? Karena beliau khawatir diolok-olok oleh orang-orang Bani Israel. Karena beliau sudah tua renta, ubanan, bungkuk badan, kemudian istrinya menafus, masa beliau minta doanya, ya Allah berikan saya anak. Makanya beliau berdoa dengan suara yang lirih. Semakin belum dikabulkan, semakin lezat berdoa kepada Allah. Itu yang hilang. Dan itu yang membuat kita penghambaan dirinya akhirnya benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Kan kasus Nabi Zakaria itu persis seperti misalkan tadi kita sebelum sholat, sebelum iqamah subuh duduk-dudukkan di sini, nunggu diiqamahkan. Anggap saja ada kakek-kakek didorong oleh cucunya, kemudian di saf pertama pakai kursi roda gitu. Kemudian dia duduk di samping kita, kemudian dia berdoa, ya Allah, mudahkan hari ini aku ingin poligami. Kira-kira orang yang dihiga mendengar kayak Pak? Kai ini? Hah? Ya Allah, mudahkan aku ingin poligami. Kai pian nih, jangan berpikir mati, berpikir dikubur, mikir poligami. Nah itu hampir sama kedudukannya dengan Nabi Zakaria yang berdoa minta anak padahal beliau sudah tua, istrinya menopause. Makanya beliau berdoa dengan suara yang lirih. Semakin belum dikabulkan, semakin lezat bermunajat kepada Allah. Dengan semakin lezat bermunajat kepada Allah, semakin menjadi wali Allah, kedudukan penghambaannya di sisi Allah lebih tinggi. Nah itulah beberapa hikmah dari pengabulan doa yang kita bisa pelajari dari buku ini, dan ini adalah
poin yang terakhir, dan dengan ini selesai pembacaan kitab kita ad-du'a mafhumuhu wa adabuhu wa ahkamu wa akhta'un taqa'u fi. Doa, pengertiannya, adab-adabnya, hukum-hukumnya, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Nah, barak. Doa yang kuat. Maksudnya adalah saat orang berdoa, maka dia yakin di dalam doanya Allah mengabulkan. Itu doa yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Tadi kan kita katakan keadaan doa itu dengan bala, musibah ada 3. Doanya lebih kuat bisa menolak bala. Doanya lebih lemah, balanya turun. Doa dan bala sama-sama kuatnya, maka saling dorong. Faya'talijanihi ila yaumil qiyamah. Begitu bahasa hadisnya. Maka dua-duanya saling dorong-menorong sampai hari kiamat. Nah, beliau bertanya, apa yang disebut dengan doa lebih kuat? Jawabannya adalah doa yang berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan. Ya, itu namanya doa yang lebih kuat. Yakin. Karena ada orang yang berdoa di dalam hatinya, coba berdoa, mungkin dikabulkan, mungkin. Gimana mau dikabulkan? Sedangkan dia tidak yakin. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.